aku melihat, sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam ilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 14. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat 1 dikatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya." Penglihatan Yohanes di mana anak domba berdiri di bukit Sion alias kota Allah bersama-sama dengan 144.000 orang yang bertuliskan namanya dan nama Sang Bapa di dahi mereka. Orang-orang ini melambangkan gerejanya yang menang setelah perjuangan dahsyat menghadapi sang naga dan kaki tangannya. Sebagian di antara mereka tentu ada yang terbunuh secara martir karena menolak menyembah sang binatang dan menerima tandanya. Mereka setia kepada anak domba yang telah menebus mereka menjadi korban sulung. Mereka mengikut Kristus dengan setia, menjalani kehidupan yang dipimpin olehnya. Mulut mereka bersih dari dusta dan tidak bercelah. Kepada mereka dikaruniainya keselamatan dan kemuliaan surgawi. Di ayat 3-5, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ayat 6 dikatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di antara langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Dalam berbagai cara, Tuhan selalu memperingatkan dan mengajak manusia berdosa
untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tinggal respon kita bagaimana. Apakah kita mau atau tidak? Karena penghakiman Tuhan itu ada dan waktunya tidak akan lama lagi. Di dalam ayat 7-10 dikatakan firman Tuhan demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Peringatan datangnya penghakiman Tuhan sudah dekat, ditujukan kepada orang yang menyembah Kaisar Romawi yang menganggap dia Tuhan, dan ditujukan juga kepada saya dan saudara. Di ayat 9 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, karena Tuhan tidak akan segan-segan menuangkan murkanya kepada mereka, siksaan yang lebih keji dibandingkan dengan siksaan dunia ini. Siksaan Tuhan atas orang berdosa, atas orang yang menolak menyembahnya, sifatnya kekal. Siksaan itu bisa berupa api, belerang, dan asap api. Tapi di sisi lain, Tuhan juga memberikan penghiburan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang bertekun dalam Yesus, orang yang mati martir, bahwa mereka tidak akan mengalami siksaan kekal itu. Tapi Tuhan memberikan suatu ucapan yang sangat menyentuh. Berbahagialah. Di ayat 13 dikatakan, Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi jalan mana yang harus kita pilih? Setia kepada Yesus atau memilih menolak Yesus? Pilihan itu ada pada kita. Ayat 14 berkata, Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kedatangan Kristus yang kedua kali di atas awan putih menandakan penghakiman Allah telah, karena buah dosa manusia sudah matang dan siap dituai. Penuaian ini memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum diibaratkan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sedangkan ilalang adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Anak manusia diceritakan di ayat 15-16 sedang menuai umatnya yang telah ditebus oleh darahnya. Malaikat yang lain juga sedang menuai orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau antikris. Itu di ayat 17-18. Dan Tuhan akan melemparkan mereka kepada kilangan yang besar, penyiksaan Allah bagi musuh-musuhnya. Semua kejahatan bangsa-bangsa manusia akan diproses dalam penggilingan itu. Allah akan meremukkan,
menginjak-injak semua bangsa dengan murkanya. Murka Tuhan itu sangat mengerikan. Tuhan tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang melawan dirinya. Tidak lagi sekedar memberikan peringatan, karena di pasal-pasal sebelumnya Tuhan sudah banyak memberikan peringatan-peringatan. Sekarang pilihan ada di dalam tangan saya dan saudara. Apakah kita akan memilih untuk tekun di dalam iman kita, memilih untuk taat atas kehendak Tuhan, dan memantapkan iman kita kepada Kristus? Pilihan dan respon kita ada di tangan kita sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.